Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Imam Trika Sohadi di IT Channel. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kabar yang sungguh luar biasa dari Jawa Tengah, di mana masyarakat Jawa Tengah makin hari makin berbondong-bondong dan secara bergelombang mendukung Anies Rashid Baswedan menjadi presiden pada Pilpres tahun 2024. Tentu dukungan ini dengan satu catatan atau harapan-harapan dari masyarakat Jawa Tengah. Ya, harapannya adalah kelak ketika Pak Anies ditakdirkan menjadi Presiden Republik Indonesia, maka persoalan-persoalan mereka dapat atau menemukan solusi yang konstruktif bagi masyarakat. Dari wawancara atau tanya jawab dengan para masyarakat Jawa Tengah, setidaknya ada beberapa persoalan yang digarisbawahi yang terjadi di Jawa Tengah, yaitu tentang infrastruktur yang jelek di Jawa Tengah, tentang sulitnya pupuk bagi para petani di sana, selain sulit juga mahal, kemudian biaya atau komponen biaya pendidikan, meskipun sudah ada BOS, tapi komponen-komponen lainnya justru lebih memberatkan masyarakat, seperti biaya transportasi anak-anak, ada juga piknik segala macam yang sekarang dikarang-karang, ada wisuda sejak dari tingkat TK yang tidak perlu seharusnya, yang ini membebani ekonomi masyarakat Jawa Tengah, terutama kelas middle lower. Juga tentang ekonomi kerakyatannya, menurut mereka, sekali untuk masyarakat kurang begitu dipedulikan di sana, sehingga kondisi ekonomi kerakyatan atau ekonomi bawah di Jawa Tengah tetap terseret-seret. Harapan lainnya adalah bahwa masyarakat atau rakyat Jawa Tengah berharap bahwa kelak setiap kebijakan pemerintah harus lebih dulu mengutamakan atau menjunjung tinggi kapasitas dan positioning rakyatnya dibandingkan kepentingan-kepentingan lain. Oke, kita ikuti saja laporannya berikut ini. Baik Pak, sebagai mantan birokrat di Jawa Tengah, apa yang selama ini Bapak rasakan Pak selama kepemimpinan yang ada sekarang ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang saya sudah pensiun dari PNS, dari birokrasi. Yang saya alami selama ini adalah khusus untuk Jawa Tengah, terutama yang ada di Jepara ini yang merupakan tempat tinggal kami. Ini memang dari sisi kepemimpinan, mohon maaf, ini kalau kita bandingkan dengan calon presiden yang sekarang, Bapak Anies Rashid Baswedan, itu jauh sekali, terutama dari segi leadership. Dari segi leadership itu jelas ada perbedaan jauh antara Pak Anies dengan kepemimpinan yang ada di Jawa Tengah sekarang ini. Kemudian di lain pihak, dari kepemimpinan itu kan biasanya menelurkan suatu suatu ketentuan, yang mana ketentuan itu harus dipatuhi, ketentuan itu harus ditaati, dan ketentuan itu harus dimengerti oleh pemimpin yang ada sekarang. Tapi ternyata selama kami menjadi seorang birokrat yang ada di Kabupaten Jepara ini, saya nilai dari segi aturan-aturan ataupun ketaatan-ketaatan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan regulasi hukum itu seringkali itu tidak mengindahkan hal. Contoh masalah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara, terutama di Jawa Tengah ini, adalah masalah infrastruktur, terutama masalah jalan. Walaupun jalan-jalan yang ada di desa ini dibangun dengan dana yang sudah ada banyak sekali, di atas 1 miliar, tapi kenyataannya yang ada di kota, yang ada di kabupaten-kabupaten masih banyak jalan-jalan yang berlubang, masih banyak jalan-jalan yang rusak. Nah, ini menandakan apa? Menandakan bahwa seorang pemimpin itu memang harus mengetahui secara langsung apa permasalahan yang ada di masing-masing kabupaten. Tapi ternyata sampai dengan saat ini yang saya alami sebagai birokrasi itu memang sudah jelas nyata-nyata sekali bahwa itu sering diabaikan, walaupun janjinya sering dikemukakan, sering diucapkan bahwa
yang jalan yang ada di Provinsi Jawa Tengah itu saya jamin tidak ada yang berubah. Tapi kalau kita lihat kenyataannya di jalan-jalan yang ada di kabupaten-kabupaten lainnya maupun antar provinsi antar kabupaten banyak sekali kendalanya seperti itu. Kemudian hal-hal yang lain yang perlu kami sampaikan adalah masalah yang berkaitan dengan seringnya orang ataupun rakyat dijadikan dijadikan tameng untuk menjadikan dia seakan-akan merakyat di mata rakyat. Nah, itu yang sering saya alami seperti itu. Jadi banyak pencitraan ya, Bu, ya? Istilahnya seperti itu. Istilahnya seperti itu. Ya, nama saya Ibu Nur Hidayati. Saya dari Desa Gedangan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Mungkin Ibu ini relawan Anies ya, Bu, ya? Oh iya, saya relawan militan dari Bapak Anies Baswedan. Oke, Bu. Nah, mungkin Bu bisa disampaikan Bu motivasi Bu untuk ibu-ibu di seluruh Indonesia nih. Silakan. Iya. Saya relawan terutama khusus untuk para emak-emak, para ibu-ibu. Ayo, kita semangat untuk perubahan ini karena kita sudah tahu keadaan kondisi negara sudah seperti apa. Mari kita terutama emak-emak, ayo kita bangkit. Jangan kalah sama bapak-bapak. Kita harus berjuang, betul-betul berjuang. Kalau memang kita sudah mau berjuang, jangan tanggung-tanggung. Di Kota Salatiga, saya termotivasi untuk mendukung dan ikut barisan relawan Anies karena pertama melihat bahwa Indonesia dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, dalam kondisi sangat berat, butuh pemimpin yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa itu sehingga bisa menjadikan negara kita negara yang adil makmur, baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Yang kedua, banyak sekali kisah-kisah yang kita dengarkan dari masyarakat. Ketika saya mencari sapi korban, saya ketemu dengan masyarakat petani langsung, ketemu dengan peternak, di mana mereka mengeluhkan bagaimana pupuk itu sulit, kemudian mereka beli pun, mereka kesulitan untuk membeli pupuk. Sehingga mereka seringkali menyampaikan harapan di Pilpres 2024, harapannya nanti Anies Rashid Baswedan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan pupuk, khususnya di pertanian. Kemudian yang kedua, ketika saya juga berkunjung mencari sapi korban karena ada beberapa titik yang harus saya lihat, saya datang ke Sepakung, Banyu Biru, Kabupaten Semarang, di mana mereka punya potensi, salah satunya adalah kopi Arabica, karena mereka dalam posisi di atas 1.300 DPR. Jadi kopinya luar biasa, dan petaninya juga sangat semangat, etos kerja yang tinggi untuk mengembangkan kopi itu. Tapi sayangnya kopi itu belum menjadi satu kopi unggulan yang bisa diekspor ke luar negeri. Sehingga akhirnya mereka berharap dengan hadirnya Anies Rashid Baswedan sebagai Capres 2024, harapannya ketika jadi presiden nanti mereka bisa terangkat ekonominya dengan kopi Arabica yang mereka kembangkan, bisa dijual, bisa dipasarkan di luar negeri. Ya. Kemudian yang ketiga juga banyak kisah yang cukup menarik dari masyarakat. Harapan di Pilpres ini sangat besar ketika bertemu dengan para ibu-ibu, ketika perpisahan anak saya. Jadi anak saya lulus TK tahun ini, ketika akhir sana kemarin istri saya sebagai ketua panitia, ketika di sela-sela bertemu, berdialog, berdiskusi, kita membahas tentang acara akhir sana, ibu-ibu itu sering mengeluhkan biaya pendidikan yang sangat tinggi. Oke, pemerintah menyampaikan bahwa pendidikan itu gratis, tapi kenyataannya komponen-komponen pendidikan itu tidak terselesaikan. Pertama adalah biaya sangat mahal dalam harga-harga buku yang hampir tiap tahun selalu siswa dibebani untuk membeli buku. Kemudian yang kedua, transportasi. Transportasi juga berbiaya tinggi. Hampir di beberapa siswa ketika mereka datang ke sekolahan, dia harus 2 kali naik angkota dalam satu perjalanan. Dan itu sangat tinggi dibanding dengan biaya SPP yang memang sudah ditanggung oleh bos. Kemudian yang ketiga juga biaya-biaya yang lain seperti piknik dan sebagainya. Yang itu cenderung membebani orang tua sekarang di pendidikan. Pak Anies Rashid Baswedan
harapan dari masyarakat, pernah jadi Menteri Pendidikan. Beliau juga pernah menggagas Indonesia Mengajar. Beliau di branding sama masyarakat sebagai guru yang siap untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Maka harapannya ketika Pak Anies Baswedan menjadi presiden, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan di Indonesia, dari mulai komponen pendidikan yang tinggi tadi bisa jadi biaya murah. Yang kedua, bagaimana keterpastian kurikulum supaya tidak berganti-ganti kurikulum sehingga tidak merugikan masyarakat. Yang ketiga, harapannya masyarakat anak-anaknya menjadi anak-anak yang punya potensi, bisa berkembang dengan baik, punya kompetensi yang bisa diunggulkan sehingga bisa bersaing di dalam dan di luar negeri. Itu yang mungkin sedikit saya sampaikan terkait dengan banyaknya perhatian dan dukungan masyarakat, dan tentunya harapan besar kepada Anies Rashid Baswedan menjadi Presiden Indonesia. Kiranya harapan supaya beliau menjadi Presiden dan bisa menyelesaikan persoalan masyarakat hari ini. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Solihin. Pak Solihin, Ya. ini warga desa mana, Pak? Warga Desa Kalidoro, RT 2 RW 3 Pati Kota. Oke, nah ini kayaknya mendukung Pak Anies ya nih. Saya Pak siap dukung Pak Anies, Pak. Nah, Ya. kenapa nih kok warga Pati mendukung Pak Anies nih? Orangnya cerdas, Pak. Cerdas ya? Ya, cerdas, jujur. Kan dia mau merubah perubahan itu, Pak. Oke, jadi warga Pati sudah ingin perubahan ya, Pak ya? Ya, makin perubahan untuk warga Pati, Pak. Apa Pak yang mungkin dialami warga Pati sekarang, Pak? Keluhan-keluhannya apa, Pak? Kulanya itu pupuk sulit, Pak. Pupuk sulit. Pupuk sulit. Untuk petani-petani susah. Nah, harapannya apa nih, Pak? Harapannya nanti kalau Pak Anies jadi presiden, pupuk merata, Pak, murah meriah gitu. Selama ini susahnya seperti apa? Susah dapatnya? Atau Susah dapatnya, Pak, harus pakai kartu tani. Pupuk kalau yang tidak punya? tidak bisa beli pupuk. Kalau tidak punya, beli pupuk yang non subsidi mahal, Pak. Oke. Ya. Nah, apa kira-kira di kampung-kampung udah pada kenal Pak Anies belum, Pak nih, Pak? Ya, mulai ini sudah mulai kenal semua, Pak. Soalnya banner-banner sudah banyak di kampung-kampung ini. Oke, jadi Ya. Pati insya Allah Pak Anies ya, Pak ya? Insya Allah, Pak Anies, Pak, untuk perubahan. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Sahabat itu channel, nampaknya ada begitu banyak warga Jawa Tengah yang ingin menyampaikan simpati, dukungan, dan harapannya kepada Pak Anies Baswedan. Maka kita akan belah dua di kesempatan kali ini ya. Ini part 1, nanti kita lanjut ke part 2. Salam.